Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami umat-Mu Tuhan siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang siap katakan amin, amin, amin. Hanya di dalam Tuhan kita aman. Amin. Karena Dialah perisai dalam kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu.
Tuhan, Dia berkuasa. Nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk dalamnya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Are you ready? Come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Dengan iman. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Come on. 1, 2. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah MDC Surabaya. Hari ini kita memulai ibadah 2 kali di Putat. Jadi selamat untuk Bapak Ibu yang memilih untuk datang pagi, karena nanti ibadah kedua akan disertai dengan ibadah anak. Bapak Ibu, hari-hari ini cuacanya begitu ekstrim, ya. Kadangkala panas, kadangkala hujan mendadak. Saya ingin membacakan juga di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama lebih dahulu. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam kehidupan kita semua ada musim, ada season, ada sebuah keteraturan yang alam ini sudah atur, yaitu Tuhan sendiri yang mengaturnya. Tetapi di ayat yang ke-11 dikatakan demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau tadi di ayat pertama dikatakan segala sesuatu ada musimnya. Ada musim hujan, musim panas, kemarau yang panjang. Mungkin di 4 musim ada musim salju, musim semi, musim gugur. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang ke-11, di tengah segala sesuatu, musim alam yang teratur, Tuhan mengatur ada satu waktu yang ditentukan secara khusus untuk orang-orang yang hidup di dalam Dia. Waktu yang khusus itu dikatakan indah pada waktunya, yang ditentukan berbeda untuk setiap orang, untuk hal yang indah itu terjadi. Jadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa saya ketika hanya untuk menyambut Bapak Ibu setiap pagi, apapun yang sedang kita alami musim kehidupan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah di tengah segala musim yang sangat umum terjadi, yang setiap hari kita temui, secara alam terjadi, ada waktu yang Tuhan selalu tentukan, yang dikatakan indah pada waktunya. Seberapa banyak yang percaya? Amin. Indah pada waktunya. Katakan kepada diri kita sendiri, akan ada waktu yang indah bagiku. Tuhan yang menentukan. Dan ayat itu mengatakan bahwa manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ada hal-hal yang memang Tuhan simpan sebagai satu misteri. Hanya kita bisa tahu pada saat kita mendekat. Pada saat kita menyembah, mari kita datang. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan yang mengenal pribadi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang mengenal pribadi kita. Mari kita mendekat dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Karena Engkau sudah mengenal aku lebih dahulu. Mari kita angkat hati kita saat ini di hadapan Tuhan.
Tuhan terima kasih Tuhan. Di tengah segala musim yang terjadi, di tengah segala situasi yang sedang kami hadapi, kami mau percaya bahwa Allah ada di dalamnya, menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu yang khusus yang Engkau tentukan bagi orang-orang percaya untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, anugerah-Mu dicurahkan atas setiap kami. Kami mau mengarahkan hati kami untuk menyembah, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau mengenal pribadi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami siap meninggikan Engkau. Shalom. Kita aminkan segala ucapan perkataan Pastor Jose. Segala percobaan apapun yang kita bawa hari ini, kita percaya Tuhan sanggup dan Dia tahu, Dia mampu melakukannya untuk kita. Mari kita berikan hati kita yang terbaik dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Amin.
kerinduan hati kita Tuhan, Engkau akan melihat dan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Amin. 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 Mari kita pujikan dan sorakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, hanya Dia sumber pengharapan kita. Mari kita sama-sama, kita bergoyang yuk. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Haleluya, ada sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Karena kasih Tuhan yang sempurna, maka kita memperoleh pengharapan. Amin. Tepuk tangan bersama-sama ya. Kami berikan pujian tertinggi bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan. Bagi Tuhan yang berkuasa
Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami. Engkau melihat kerinduan dalam hati kami. Engkau tahu, terlebih tahu dan sangat tahu. Dan Engkau terlebih rindu Tuhan untuk memberkati kami sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari Tuhan saat ini kami tunduk pada kedaulatan firman-Mu. Ajari Tuhan kami saat ini Tuhan berani untuk menyerahkan hidup kami, berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan hidup kami pada kedaulatan-Mu Tuhan, maka hidup kami akan membuahkan hasil yang banyak dinikmati oleh orang-orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Bersama-sama katakan, I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. In all I am. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kembali. Kita serahkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Yesus yang kami percaya. Yesus yang kami andalkan. Yesus, Yesus. I will worship. I will worship. I will worship. I will worship.
the reason that I live, the reason that I see. Mari Bapak Ibu katakan sekali lagi. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Tuhan, kami milik kepunyaan-Mu. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa meninggikan dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roh pengagungan akan Engkau selalu ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Teduhkan hati kami saat ini Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu yang menjadi penopang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berbicara dari firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan setiap jemaat yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk kembali, amin, amin. Saudara, pada pagi hari ini langsung saja saya akan sharing tentang stres. Tentang bagaimana kita harus mengalahkan stres. Saudara, kadang-kadang kita anggap sepele ya stres itu, saudara, tetapi kita harus sadar bahwa di balik kata stres itu ada kuasa dari si jahat yang ingin mencuri sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Jadi orang berpikir, mungkin orang modern mulai mengatakan aku stres, aku stres, aku stres. Diucapkan terus, tapi tanpa disadarinya kalau kita diucapkan terus-menerus kata itu, di demonic forces itu, kekuatan si jahat itu bisa masuk dan merampas sukacita sehingga kita menjadi orang yang cemberut, orang yang tidak bisa bersukacita dalam kehidupan kita. Nah, itu yang bahayanya di situ. Nah, hari ini kita akan melihat ada seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Elia, yang dia kena stres. Tidak bisa kita baca semuanya karena panjang sekali, tapi saya ingin membaca dari 1 Raja-Raja 19, mulai ayat yang pertama, dan dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Nah, saudara, ada cerita sebelumnya ya. Kita baca dulu ini. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu. Maka ketakutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Nah, saudara, ada cerita di balik semua ini, yaitu bangsa Israel itu menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan satu nabi yang bernama Elia, one of the greatest prophet di Israel, ya, untuk mengembalikan hati bangsa Israel kepada Allah yang benar. Dan pada waktu itu penyembahan kepada Baal atau berhala, Baal itu sangat di seluruh Israel itu. Karena apa? Ada yang menginisiasi, yaitu sang ratu, yaitu Isabel. Kalau bahasa Jawanya, sebel gitu jadi. Ya, jadi itu ya. Nah, pada waktu itu caranya bagaimana? Ditantanglah nabi-nabi Baal, ada 400 nabi Baal yang ditantang Elia di Gunung Karmel, dan untuk mendemonstrasikan Allah mana yang Allah yang hidup itu. Disediakan 2 ekor lembu jantan di sebelah sana dan sebelah sini, dan tantangannya begini, Allah mana yang bisa mendatangkan api dari langit
itu Allah yang benar. Diterima sama nabi-nabi Baal itu. 400 nabi Baal berdoa mati-matian, terus kemudian sempat diejek oleh Nabi Elia. Lebih keras lagi dong, mungkin lagi tidur itu Allahmu itu, mereka menoreh-noreh badannya dan tidak ada api turun dari langit. Oh, mungkin lagi bepergian katanya Elia begitu, dan diejek sama. Ini nabi yang luar biasa bisa mengatakan hal demikian. Dan akhirnya mereka tidak ada api turun dari langit. Dan sekarang merupakan kesempatan bagi Elia untuk berdoa. Ternyata doanya singkat. Dan bahkan sebelum doa itu disuruh buat parit di sekitar mezbah itu. Ada lembu jantan itu ditaruh di atas mezbah, dibuat parit, kemudian disiram air bahkan. Sampai 3 kali disiram air. Itu betul-betul basah. Bro. Itu dan betul-betul akan sulit untuk terbakar rasanya begitu ya. Dan Elia berdoa kepada Tuhan. Doanya singkat, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau lah Allah, ya Tuhan. Engkau lah yang membuat hati umatmu ini bertobat. Cuman gitu aja, jawablah aku. Dan pada waktu doa singkat itu mendadak api turun dari langit. Menghanguskan semua, menghabiskan semua korban itu semua. Dan akhirnya dia mengatakan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Dan dia katakan bawalah seluruh nabi Baal ini. Dan akhirnya disembelihlah semua, dibunuh semuanya. Dengan tangan Elia sendiri dia membunuh nabi Baal. Tetapi dikatakan ayat yang ke 1 Raja-Raja yang ke-19 ini ada tekanan karena Isabel marah sekali karena nabi-nabinya dibunuh semuanya. Dan ada threat, ada satu ancaman, kalau kamu aku dapati kamu kembali, aku akan bunuh kamu gitu. Dan ayat yang ketiga dengan maka takutlah Elia lalu pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan, minum, kemudian berbaring pula. Dia masuk, nabi yang hebat ini, yang berdoa dan mendatangkan api dari langit, sedang stres. Saudara, pada waktu saya sekolah Alkitab itu ada pelajaran stress and depression, stres dan depresi. Kalimat pertama yang diucapkan oleh guru saya, yaitu Profesor Stanley Heath, itu profesor dari Amerika dan dia orang yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa juga untuk ngajar. Dia katakan begini kepada calon-calon pendeta di sekolah Alkitab, tahukah kamu bahwa kamu ini calon-calon pendeta, kamu bisa jadi orang gila sewaktu-waktu. Dia katakan gitu. Wah, kita ketawa semuanya. Dan dikatakan jangan ketawa kamu. Karena nanti kamu akan hadapi di luar sana. Stress is no respecter of person. Stres itu tidak pandang bulu. Setiap orang itu rentan kena yang namanya stres dan depresi. Bahkan yang ada di dalam ruangan ini pun, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa mengalami stres dan depresi. Dan itu benar, saudara. Dan kalau saudara tanya apakah Pak Andreas pernah stres? Pernah. Salah satunya pada waktu kita membangun sekolah itu dan wah saya stres, saudara. Ada banyak yang harus diurusi. Akibat stres itu apa, saudara? Ada satu eksima, jadi ada borok yang ada di kaki saya yang sulit untuk sembuh. Saya tunjukkan dokter Paulus mengatakan kamu stres. Nah, masalahnya stres itu ada yang disebut unconscious stress. Stres yang tidak kita sadari, saudara. Kita merasa oke, tapi tubuh kita atau jiwa kita itu tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan itu.
dan dikasih obat kering, dan kemudian saya pada waktu itu saya tidak bisa pakai sepatu, saudara. Karena bernanah, saudara. Terus menerus di ankle itu semuanya. Dan lucunya setelah pembangunan sekolah itu selesai, lukanya sembuh, stresnya hilang, saudara. Nah itu, saudara. Kita bisa ngalami seperti itu, saudara. Dan itu kalau ada luka saja, ada orang yang mengalaminya dalam bentuk-bentuk yang lain, saudara. Stres dalam bentuk yang lain. Jadi kita jangan underestimate, jangan meremehkan yang dikatakan stres itu. Setiap kita bisa. Saya mengambil tesis saya itu stress and child. Stres itu bukan hanya kena di orang dewasa, tapi sampai anak-anak, bayi pun bisa stres. Saudara tahu kalau anak bayi itu kena stres, nangisnya pun tidak bisa keras. Gerakan motionnya itu, bayi biasanya kan kalau nangis pelan, itu bisa. Ada banyak simptom stres yang dari orang-orang yang kena depresi ini. Saudara, kita perlu berjaga-jaga. Itulah sebabnya kita di Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga. Kita doa ya, tapi kadang-kadang kita kurang berjaga-jaga ya terhadap segala macam itu. Seminar doa banyak, seminar berjaga-jaga tidak ada, saudara. Nah itu kita harus perlu alert terhadap satu hal yang kita terima sebagai orang modern ini, saudara. Nah langsung saja, saudara ya. Apa yang terjadi pada waktu stres itu masuk dalam kehidupan seorang nabi yang hebat yang namanya Elia? Satu, masuknya ketakutan. Dikatakan ayat yang ketiga tadi, maka takutlah ia. Pada waktu ketakutan itu masuk, gitu, runtuhlah iman. Itu. Ketakutan tidak bisa tinggal sama-sama dengan iman, tidak bisa. Pada waktu Simon Petrus berjalan di atas air, dan dia udah berjalan di atas air, mujizat sudah terjadi, saudara. Tapi pada waktu dirasanya tiupan angin dan angin badai itu, saudara, apa yang terjadi? Apa yang masuk pertama kali? Fear, ketakutan itu masuk. Bisa mulai dari kekhawatiran yang ringan-ringan dulu, saudara. Tapi pada waktu kekhawatiran itu masuk atau ketakutan masuk, itu tenggelam, iman itu tenggelam, saudara. Dan kalau iman tenggelam, perspektif kehidupan kita itu ngaco, saudara. Kita nggak bisa berpikir secara jernih, saudara, tentang apa yang harus kita hadapi. Ya, itu ketakutan itu perlu dijaga. Yang kemudian apa yang terjadi kita lihat aja, lupakan panggilannya, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Seorang nabi dipanggil untuk mempertaruhkan nyawanya, bukan lari untuk menyelamatkan nyawanya. Dia lupa tentang ada satu panggilan ilahi yang luar biasa, saudara, untuk berdiri di hadapan satu pressure yang begitu luar biasa. Bahkan dia pertaruhkan nyawanya untuk kebenaran, saudara, untuk sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah panggilan seorang nabi. Tapi pada waktu itu dia sudah lupa panggilannya. Banyak pendeta stres, dan pada waktu dia stres, saudara, dia sudah don't care about penggembalaan dan lain sebagainya. Mengerikan, saudara. Jadi panggilan itu dilupakan, termasuk Elia ini. Teruskan aja, saudara. Yang ketiga, apa yang terjadi pada waktu Elia stres? Meninggalkan orang yang dikasihinya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Pembantunya, asistennya, bujangnya yang selalu mendampingi dia, yang selalu menolong dia, menopang dia, mencarikan apa-apa yang perlu, yang mungkin ada keperluan yang lain, selalu mendampingi, mengasihi dia, mendukung tuannya ini. Ini Elia tidak peduli lagi, ditinggal aja. Nah itu yang bahaya, kelihatannya sederhana. Saya pernah sharing kepada saudara, saya lihat ada seorang ibu yang kena depresi, dan pada waktu saya berusaha untuk ngomong-ngomong dengan ibu itu, ada anaknya yang masih kecil. Anaknya masih kecil itu langsung mau duduk di pangkuan ibunya dan menggoyang, mama, mama, mama. Anak kecil yang masih perlu perhatian ibunya, dan pada waktu anak itu menggoyangkan mamanya, mama, mama, dan dia membutuhkan perhatian dari mamanya, mamanya itu dengan pandangan kosong ke depan.
dia tidak care lagi kepada panggilan anaknya. Itu ya, it breaks my heart. Itu hancur, lihat itu, kayak begitu itu hati saya hancur. Orang yang mestinya anak yang perlu perhatian tidak diperhatikan, itu bisa begitu, saudara. Ya, stres bisa membuat orang itu tidak peduli dengan relasi sedekat apapun, tidak care. Bahaya ya, saudara. Yang keempat, saudara, muncul keinginan untuk mati. Siapa yang pernah mau mati? Mungkin saudara stres. Dikatakan tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari, perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu, cukup, enough is enough, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia ingin mati. Barusan menang besar, saudara. Barusan doanya itu mendatangkan api turun dari langit. Barusan KKR-nya itu satu kemenangan yang luar biasa. Dia berhasil membawa satu bangsa yang sesat menyembah Baal itu kembali kepada Allah yang benar. Luar biasa. Saudara, di Israel sendiri nama Nabi Elia itu sangat disanjung. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu itu siapa aku? Dan murid-muridnya ada yang mengatakan engkaulah Elia. Nama Elia itu melekat dan menjadi kebanggaan daripada orang Israel. One of the greatest prophet in Israel. Luar biasa, saudara. Mau mati. Mau mati, saudara. Nah itu yang, ya. Jadi itu yang terjadi. Tanda dari satu keputusasaan. Itu tanda dari keputusasaan. Itu yang keempat. Itu. Ada simptom-simptom yang lain juga. Orang yang masuk dalam depresi itu. Yang kelima, melorotnya jati diri. Dia bukan hanya mau mati, ya, ambillah nyawaku. Dan dia katakan, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Dia melihatnya itu, aku ini siapa? Dari yang tadi yang percaya dirinya luar biasa, dan aku tidak lebih. Jadi the way he see himself itu sudah melorot. Percaya dirinya itu hilang. Saudara begini saudara, kalau ini bahaya, mempunyai citra diri atau jati diri yang sehat itu pertahanan bagi kita. Ya, kalau semua pencobaan dalam kehidupan ini, itu kalau percaya diri kita kepada jati diri kita kuat, kita tidak akan bisa jatuh dalam pencobaan. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, bagaimana pencobaannya setan kepada Tuhan Yesus? Jika engkau anak Allah, yang digoyahkan apa? Jati dirinya. Jika engkau anak Allah, buatlah batu ini jadi roti. Yang digoyahkan itu. Nah kalau jati dirinya itu goyah, saudara, orang itu gampang jatuh dalam pencobaan. Yesus mungkin tidak mengatakan, kamu nggak tahu ya aku ini anak Allah. And he trying to prove, dia untuk membuktikan bahwa siapa dirinya, hancur dia. Masuk dalam pencobaan setan. Banyak orang kalau jati dirinya tidak kuat, itu dia akan menjadi follower, not a leader. Seorang leader itu jati dirinya harus kuat. Dia tahu siapa dirinya dan dia tahu apa yang dia sedang kerjakan dan dia tahu tujuan hidupnya bagaimana. Dan dia yakin bahwa tujuan hidupnya ini adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Itu. Dan kalau saudara tidak kuat di jati diri saudara, ya, kita akan digoyahkan. Ada tawaran-tawaran dosa yang menggiurkan kita. Tapi kita tidak mau karena kita itu tahu bahwa kita ini anak raja. Kita diciptakan bukan untuk perzinahan, kita diciptakan bukan untuk hal-hal yang lain, dosa-dosa yang lain. Kita diciptakan untuk hidup dalam kekudusan. Dan kalau kita tahu siapa diri kita sebenarnya, itu menjadi satu pertahanan rohani yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa dikalahkan dalam pencobaan. Nah ini dari satu kemenangan yang luar biasa, sampai dia tidak yakin bahwa dia itu lebih baik dari pendahulu-pendahulunya. Sudah dia habis itu kok. Udah begitu, luar biasa enggak, saudara?
Stres itu bisa mencuri banyak hal dalam kehidupan kita. Ya. Yang keenam, tidak menghiraukan hal-hal yang rohani. Dikatakan ayat yang kelima, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dan ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, kalau misalkan dalam kebaktian ini mendadak malaikat Tuhan turun, kira-kira apa yang terjadi ya? Yang terjadi kemungkinan kita bisa tiarap semua, betul enggak saudara? Misalkan ada malaikat turun dari langit itu, dan kemudian datang ke tempat ini. Kita bisa mengalami itu, bulu kuduk kita berdiri dan kita tidak bisa duduk dengan baik. Saya pun tidak bisa berdiri, mungkin saya akan tiarap dan itu yang terjadi. Tapi malaikat ini ada di dekatnya dan menyentuh dia, menyentuh nabi yang sedang stres ini, saudara. Dan dia mengatakan bangunlah, makanlah. Ketika Elia melihat di sekitarnya tidak ada siapa-siapa, kemudian dia lihat ada roti bakar, ada kendi berisi air, dia makan dan rupanya malaikat pun tidak disapa. Saudara. Dan kemudian berbaling mulai tidur lagi. Saudara. Saudara, kehadiran malaikat itu tidak membuat dia itu wow gitu, enggak ada. Saudara. Oh, malaikat, dia lihat gitu, dia lebih lihat rotinya daripada malaikatnya. Itu saudara. Orang yang stres diajak ke gereja enggak bisa. Enggak bisa saudara. Karena semua yang kita merasakan wow dalam kebaktian, dia enggak ngerasa apa-apa. Sudah hilang feeling saudara. Enggak ngerasakan apa-apa saudara. Kita tahu betapa bahayanya orang kena stres itu. Segalanya bisa dirampas. Nah, orang yang begitu, dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Apalagi kalau stresnya berkepanjangan, menjadi satu depresi yang berkepanjangan itu. Saudara, jangan sampai kita bisa stres, kita bisa under pressure, tapi jangan sampai kita itu masuk dalam satu depression dan itu melumpuhkan kita dari dalam. Nanti kita lihat. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Jadi ayat-ayat setelah itu saudara, bagaimana Tuhan itu merestor nabi yang sedang stres ini, itu yang luar biasa. Sebetulnya ada ya ayat yang dibaca ayat yang ke-7, tapi enggak usah saudara. Tapi kita lihat saja bagaimana Tuhan itu merestor hambanya yang lagi stres. Yang pertama saudara, yang dilakukan oleh Tuhan kepada hambanya yang lagi stres, ya, yaitu saudara, Tuhan memperhatikan keadaan fisik daripada Nabi Elia. Dikatakan maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara, kalau saudara menginginkan bahan ini, saudara kalau tidak salah ada di QR code-nya itu, saudara bisa download itu kalau tidak salah. Saya sudah siapkan semuanya. Saudara, Tuhan itu amazing. Dikasih makan. Karena apa? Capek. Elia itu capek. Dia memang barusan KKR. Saya lihat, saya baca lagi 1 Raja-Raja 18 ayat 9 dan 19 ini dia lawan 450 Nabi Baal. Dan pada waktu dia bisa membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Apa yang dilakukan terhadap ke-400 Nabi Baal itu? Dibunuh. Karena dia mungkin terhisap dengan satu kemenangan yang spektakuler, sehingga lupa bahwa fisik ini ada batasnya. Saudara, hati-hati saudara. Kalau fisik ini kerja ya kerja, tapi istirahat itu tidak ada gantinya. Vitamin tidak akan menggantikan istirahat saudara. Rest is rest. Tubuh kita perlu istirahat. Dan pada waktu keletihan yang memuncak itu, kemudian ada ancaman dari Ratu Isabel, kolaps dia. Langsung dia takut. Pertahanannya enggak ada. Saudara hati-hati. Saudara. Pada waktu saudara lelah, capek, kapan saudara sering marah? Kan pada waktu saudara capek, betul enggak? Saudara? Kalau saudara tidak capek, ya saudara bisa handling emosi itu lebih baik.
Tapi pada waktu sudah lelah, sudah begini-begini ada yang nyebelin, waduh langsung marah itu. Nah itu hati-hati. Keadaan fisik itu. Tuhan itu asik luar biasa. Orang yang lelah dikasih makan. Kita mengatakan dengan kekuatan makanan itu. God is restoring the physical strength. Saudara, salahnya orang Kristen kalau ada orang stres gini, kamu kurang puasa sih, hai puasa. Ya tambah stres saudara. Kalau saudara menemukan orang stres, saudara ajak dan traktirlah dia. Amin saudara. Pendeta ini banyak stres loh. Ya, jadi tolong ditraktir gitu. Ya, gitu. Nah itu saudara. Sangat realistik, sangat simple Tuhan itu. Dikasih makan. Roti bakar lagi, aduh. Roti bakar itu ya sebetulnya itu ya enggak tahu, itu mungkin hangat-hangat saudara. Nah, lapar toh. Kalau isinya keju, coklat, bakar hangat, ya enak saudara. Saya yakin itu malaikat bisa menghangatkan roti bakar itu, betul enggak saudara? Itu bisa saja saudara. Luar biasa, saudara. Tuhan memperhatikan keadaan fisik hambanya. Yang kedua, Tuhan sayang hambanya dan tidak menghakimi hambanya. Dikatakan ayat yang 9-10, di sanalah masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Elia, datang, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan itu sabar, sayang. Tuhan tidak katakan, loh Elia, kurang apa aku ini sebagai Allahmu? Aku yang menjawab doamu, aku yang mendatangkan api dari langit spektakuler, kemenangan yang luar biasa. Kamu masa takut sama Nabi Baal itu? Kamu keterlaluan deh. Enggak. Dari situ saya bisa lihat bahwa he is so soft. Touchingnya itu, sentuhannya dia itu kepada hambanya itu. Dia sayangnya itu kelihatan. Apa kerjamu? Ya Tuhan tahulah hambanya sedang stres. Tapi dia masih tanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Dan kemudian ngomel-ngomel lagi saudara. Elianya ngomel di hadapan Tuhan. Aku ini kerja mati-matian. Umatmu meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Aku sendiri ini ngomelnya minta ampun. Tuhan gak marah loh. Wow. Itu, didengarkan betul-betul keluhannya itu. He's listening. Tidak ada judgmental. Yang ketiga, Tuhan memperlihatkan kehebatan kuasanya. Luar biasa. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Karena apa? Memang Tuhan lalu. Dia hanya, he show his power, the great power. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. So, kenapa orang stres? Karena dia lihat masalahnya lebih besar dari Tuhannya. So simple. Kenapa orang tertekan? Ketakut dan lain sebagainya. Kalau orang itu bisa melihat Tuhannya itu adalah Allah yang luar biasa, dia tidak mungkin stres. Keberanian itu ada dalam. Makanya Tuhan itu memperlihatkan kembali kehebatan kuasanya. Tadinya Tuhan hanya turunkan api, ini dikasih angin yang besar. Saudara bayangkan angin besar bisa memecahkan batu, saudara. Luar biasa enggak, saudara? Wih, luar biasa. Dia pamer kekuatannya. Hanya untuk mengangkat nabinya yang sudah lelah dan letih ini. He show again his power. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Saudara sering kali begini, kalau saudara menghadapi orang stres itu. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan di masa lalu.
bagaimana Tuhan itu berbuat mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Nah itu terangkat orang yang stres itu. Yang keempat, Tuhan menunjukkan kelembutannya. Dikatakan, dan sesudah api itu, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin yang sangat lembut. Dan segera Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Sebentar. Saudara. Jadi di mana Elia pada waktu Tuhan pamer kekuatannya? Ayo, saudara. Angin yang besar, gempa bumi, api, di mana Elia pada waktu itu? Enggak tertarik loh, saudara, luar biasa. Dia tetap di dalam gua loh, saudara. Pada waktu Tuhan menunjukkan semua kehebatannya, saudara. Dia udah betapa masuk dalam satu depresi yang berat itu, saudara. Tapi Tuhan itu tahu, saudara. Sekarang dia mendatangi dia dengan tunjukkan kelembutannya. Dalam bahasa Inggrisnya itu angin yang sepoi-sepoi basah itu artinya a gentle whisper. Satu bisikan yang lembut sekali. Karena dalamnya ini sudah patah. Ya, segala macam kehebohan di luar tidak lagi menarik dirinya. Dan kemudian dikuatkannya kembali itu. Nabinya yang lemah ini. Dari situlah dia mulai ada spiritual awareness kembali dari situ. Pada waktu Tuhan itu hadir dengan kelembutannya, maka langsung dia segera Elia mendengarnya dan dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Dia tahu God is there. Tuhan itu ada di situ. Bahkan dia langsung pergi keluar di depan pintu gua itu. Sekali lagi Tuhan bertanya, apa kerjamu hai Elia? Jawabnya masih ngomel, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan dan begini. Dan masih ngomel. Tapi spiritual awareness-nya sudah mulai pulih dia. Dia mulai merasakan kehadiran Tuhannya. Saudara bisa melihat ini, saudara? Luar biasa how God treat this broken prophet. Hancur. Dan yang luar biasa lagi, saudara, yang ini Tuhan sudah memulihkan dari dalam lagi, ya. Tuhan mempercayakan kembali pelayanan kepada hambanya. Pada waktu itu pada waktu dia ngomel, Elia itu ngomel, Tuhan nggak bereaksi terhadap omelan itu. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Kamu sudah menyimpang, kamu sudah meninggalkan panggilanmu. Go back to your own calling. Melalui padang gurun ke Damsyik dan setelah engkau sampai, do what you must do as a prophet. Lakukan kembali apa yang engkau harus lakukan sebagai nabi Tuhan. Luar biasa. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi yang menggantikan engkau. Ini keren benar, saudara. Tuhan itu luar biasa. Ya. Yang luar biasa apa? Ini nabi sedang stres, masih ngomel, ya. Pada waktu dia tahu ada spiritual awareness, ya, untuk mengembalikan, justru dikasih pelayanannya kembali. Luar biasa enggak? Enggak dimarah-marahin, enggak dihakimi, tapi dikasih pelayanan. Nah, kalau saudara lihat pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Elia, itu amazing. Pelayanannya itu justru diperluas. Tadi Elia cuma melayani di daerah Israel aja, saudara. Ya. Tapi dia tidak mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel saja dan mengurapi Elisa, tapi pelayanannya justru diperluas. Ini orang stres, saudara, dipercayakan oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang luar biasa. Karena dia tahu itu bukan dari kekuatan Elia, supaya Elia lebih berserah lagi kepada Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kehebatan, dan akhirnya dia pelayan dilebarkan di luar wilayah Israel, sampai bisa mengurapi raja atas bangsa kafir, saudara. Luar biasa enggak itu? Dikatakan itu tugas pertama, justru dikatakan mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Wow. Saudara, kita bisa stres. Tapi ingat bahwa Tuhan bisa memulihkan kita. Dan Tuhan tidak menghancurkan kita.
Bahkan Tuhan masih mempercayakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan, kalau saudara melayani orang stres, jangan hancurkan dia, saudara. Jangan hakimi dia. Tapi percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan, bahkan memakai dia lebih hebat daripada sebelumnya. Amin, saudara. Itulah Tuhan yang sembah. Haleluya. Ya tepuk tangan dong teman-teman, itu luar biasa Tuhan itu. Nah, ya. Saya sudah ngotot-ngotot loh saudara. Dan yang terakhir saudara, Tuhan meluaskan pandangan dan wawasan hambanya. Dikatakan tetapi aku akan meninggal 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Wow. Tadi apa? Orang stres itu apa? Inward looking. Aku sendiri yang giat untuk itu. Aku sendiri yang membela namamu. Aku sendirian yang begini. Orang lain, umatmu sudah menghancurkan mezbahmu, meninggalkan perjanjianmu, membunuh nabi-nabimu Tuhan. Aku sendiri. No. Wait a minute. Diperluas wawasannya, bukan kamu sendirian. You are not alone. Ada 7.000 orang di Israel yang masih tidak sujud menyembah Baal. Wow. Gitu. Sehingga dia diperbaiki supaya dia tidak kena yang namanya self awareness itu. Cuman lihat diri sendiri terus. Pandangannya diperluas. Dan dari situlah dia bangkit kembali menjadi prophet yang luar biasa. Saudara, kita pun bisa kena stres. Tapi pada hari ini mari kita mendekat kepada Tuhan. Tidak ada, stres itu banyak macam-macam. Kita tidak dapat bonus, kita stres. Kita putus pacar, stres. Ya, semuanya stres. Tapi stres yang terbesar, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita ini stres. Itu yang harus, kita kembali ke jalan kita yang benar. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Beribadalah dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Biar Tuhan itu menguatkan kita dari dalam. Amin, saudara. Dan yang kedua, ya, saudara, dan biarlah kita itu berada dalam komunitas yang saling mendukung. We cannot live alone. Ya, betapa kekuatan kalau Elia itu tahu dan tinggal dalam 7.000 orang yang militan, yang tidak pernah sujud kepada Baal, dia akan tentunya akan dikuatkan. Dan saudara, seperti Tuhan memulihkan Elia, Tuhan akan memulihkan kita dan mempercayakan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Amin, saudara. Amin. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita tanggalkan semua beban kita dan kita pulang dengan kemerdekaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Makasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Biarlah Tuhan ada kekuatan yang baru yang boleh menguatkan setiap kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah, kuasa yang daripada-Mu itu menyertai kehidupan kami.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kita mau belajar pujian ini bersama-sama. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Kita berseru pada Yesus. Ku berseru, buka hati kita, katakan, sebab Engkau Tuhan yang hidup, maka jiwaku